Coronavirus atau yang dikenal dengan nama COVID-19 menjadi bencana non-alam terbesar di dunia. Awalnya merebak di Wuhan, China, kemudian terus menular hingga ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Pada 30 Januari, tepatnya tahun 2020, WHO telah menyatakan COVID-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional karena mengakibatkan banyak orang yang terinfeksi virus tersebut dan akhirnya meninggal dunia. Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan penularan COVID-19 di Indonesia untuk pertama kalinya. Menurut Jokowi, virus corona positif telah menjangkiti 2 warga Indonesia. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memperlambat laju penyebaran virus corona, di antaranya bekerja, belajar, beribadah di rumah, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, dan lain sebagainya. Masyarakat dihimbau untuk menerapkan protokol kesehatan yang disingkat dengan 5M, yaitu yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, serta yang kelima membatasi mobilisasi dan interaksi. Salah satu penerapan protokol kesehatan yang paling mudah adalah mencuci tangan menggunakan hand soap. Hand soap atau sabun cuci tangan merupakan sabun khusus untuk mencuci tangan. Hand soap mengandung senyawa antibakteri yang bermanfaat bagi kulit. Pembuatan sabun cuci tangan atau hand soap dapat menggunakan limbah peternakan maupun pertanian, seperti limbah kulit kakao dan susu pecah yang dihasilkan oleh sapi perah. Susu pecah dapat diidentifikasi menggunakan uji alkohol. Uji alkohol positif ditandai dengan adanya butiran susu yang melekat pada dinding tabung reaksi. Walaupun susu ini tidak diterima di KUD, akan tetapi kategori susu ini bukanlah susu yang basi, melainkan masih mampu dan layak untuk dikonsumsi dengan treatment lanjutan, seperti dipakai untuk bahan baku kerupuk susu, kosmetik kulit, penghalus kulit, masker, hand body, hand soap, dan lain sebagainya. Di daerah Malang, susu pecah didapatkan melalui koperasi KUD Pujon hingga KUD 2 Ngantang, yang mayoritas daerah tersebut adalah peternak sapi perah di wilayah Kabupaten Malang. Tanaman kakao dapat tumbuh di sebagian besar wilayah Indonesia, terutama Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, dan Pulau Sumatera. Berdasarkan data statistik kakao Indonesia pada tahun 2018, jumlah lahan area perkebunan kakao Indonesia mencapai 1.661.700 hektar dengan hasil total jumlah produksi kakao sebesar 577.039 ton. Produksi biji kakao kering menghasilkan produk sampingan atau limbah, diantaranya kulit buah kakao. Limbah kulit kakao belum dimanfaatkan secara optimal. Sejauh ini, limbah kulit kakao hanya dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Kulit buah kakao juga mengandung senyawa flavonoid. Flavonoid dapat membunuh bakteri dengan cara melisiskan dinding sel bakteri dan menunjukkan densitas sel bakteri. Flavonoid juga diketahui secara in vitro menjadi zat antimikroba yang efektif melawan berbagai macam mikroorganisme, juga menunjukkan efek penghambatan terhadap beberapa virus. Melihat dan menganalisa peluang serta menganalisis berbagai permasalahan tersebut, maka kami 5 inovator muda yang kreatif, inovatif, dan solutif, delegasi mahasiswa Universitas Brawijaya yang beranggotakan Eko Berhatmaji, Firmansyah Budi Pratama, Muhammad Izul Atfal, Khosyatun Nafi'ah, dan Sylvia Maulita, di bawah bimbingan dosen yang sangat luar biasa, Ibu Dr. Dedes Amirtaning Tias SPTMP, dengan bangga mempersembahkan peningkatan produktivitas santri Pondok Pesantren Anwarul Huda melalui program pengolahan susu pecah dan limbah kulit kakao sebagai pembuatan hand soap. Sasaran program pengabdian masyarakat ini adalah para santri di Pondok Pesantren Anwarul Huda di Jalan Raya Candi 3, nomor 454 Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Malang. Berdasarkan data dari Pondok Pesantren Anwarul Huda, jumlah santri bila ditotal secara keseluruhan berjumlah 380 orang. Program pengabdian masyarakat ini nantinya ditunjukkan untuk seluruh santri yang ada di Pondok Pesantren Anwarul Huda. Permasalahan santri salah satunya adalah kebersihan lingkungan yang diakibatkan karena banyaknya santri dalam satu pondok.
permasalahan kebersihan ini tentu menuntut santri untuk bisa menjaga kebersihan diri sendiri. Selain itu, kegiatan program santri mandiri pondok belum ada pelatihan untuk pembuatan produk kebersihan seperti pembuatan sabun. Implementasi program yaitu yang pertama, materi kebersihan dan kesehatan lingkungan. Tujuan dari materi kebersihan lingkungan ini adalah agar santri dapat mengetahui seberapa pentingnya kebersihan lingkungan sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih dan sehat. Yang kedua, pelatihan pembuatan hand soap. Tujuan dari materi ini yaitu untuk melatih santri dalam membuat hand soap dari bahan susu pecah dan kulit kakao. Yang ketiga, pelatihan desain kemasan. Pelatihan desain kemasan diharapkan santri mampu membuat desain kemasan yang aman, bagus, dan menarik yang dapat digunakan untuk kemasan hand soap. Yang keempat, pelatihan kewirausahaan. Pelatihan kewirausahaan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada santri tentang wirausaha, antara lain proses pengemasan dan juga pemasaran produk. Keberlanjutan program ini adalah menjadikan santri Pondok Pesantren Anwarul Huda mempunyai produk sabun sendiri yang nantinya dapat dijadikan sebagai peluang usaha. Rencana keberlanjutan program kami pada tahun pertama adalah terlaksananya program dengan lancar, dan yang kedua, meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan dan produktivitas santri, serta tahun yang ketiga, menjadikan Pondok Pesantren Anwarul Huda sebagai pesantren percontohan santri mandiri yang sadar akan kebersihan lingkungan.